pagi pemirsa, saya Dila Citra Agustin sedang berada di praktek Mandiri Bidan Novitasari yang berada di Jalan Kaktus Raya nomor 11. Saya hadir menemani Anda untuk melaporkan kegiatan wawancara yang dilakukan kami untuk memenuhi tugas pengantar praktek kebidanan. Kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Iqbal Hayali bersama rekan saya Erika Laudesetalina. Kami di sini akan mewawancarai salah satu bidan yang ada di daerah Ranca Ekek bersama bidan Novitasari. Sebelumnya mohon perkenalkan diri dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dilan Novitasari yang praktek PMB. PMB itu praktek mandiri bidan yang berlokasi di Jalan Kaktus Raya nomor 11 RT 7 RW 8 Desa Ranca Ekek Kencana, Kecamatan Ranca Ekek. Kalau boleh tahu, sejak kapan sih Ibu sudah menjadi bidan dan perjalanan karir Ibu dari mulai Ibu mengenyam pendidikan di masa kuliah hingga sekarang itu bagaimana Ibu? Sejak menjadi bidan itu tahun 93 ya. Dulu ikut masih proses kuliahnya namanya PPB, Program Pendidikan Bidan. Itu hanya 1 tahun. Jadi dari sekolah perawat kita sekolah 1 tahun, tapi itu ditugaskan. Jadi dulu penempatan pertama itu di Serang Banten. Tempatnya di Serang Banten setelah jadi PNS, tapi kita diuntungkan karena kita langsung diangkat jadi pegawai negeri waktu itu. Nah, dari sana terus sempat pindah ke Bekasi, Kabupaten Bekasi. Terus setelah menikah pindah ke Kabupaten Sumedang. Pendidikan yang telah diikuti waktu pas di Bekasi dulu, bahkan bukan ke D3 dulu ya, bahkan ke S1 dulu. Karena dulu itu mau sekolah D3, ternyata di sana tidak boleh kelas karyawan, jadi harus yang reguler. Nah, akhirnya ngambil sama teman ke SKM ya, ke Sarjana Kesehatan Masyarakat di Uninu. Nah, setelah pindah ke Sumedang, baru mengikuti program pendidikan bidan. Kebetulan saya juga alumni dari DHB tahun 2012. Nah, setelah itu melanjutkan lagi profesi D4 dulu di Cirebon di Pertiwi Husada di BPH. Nah, terus selanjutnya ngambil profesi sama di tempat yang sama. Oke, baik. Cukup panjang ya Ibu, Iya. karena memang tidak mudah ya dulu, masih kita harus dari awal dulu, Iya. dari 3 dulu baru ada profesi ya. Ada profesi. Mungkin selama Ibu menjadi bidan, apakah ada kendala dalam melakukan pelayanan bidan mandiri dan bagaimana sih Ibu mengatasi kendala tersebut selama Ibu menjadi bidan? Mungkin kalau sekarang kendala itu udah nggak gitu banyak ya. Yang terjadi kendala yang banyak itu waktu pas kita penempatan dulu, waktu pas kita jadi bidan desa itu, waktu di sana itu karena di Serang itu kan masih perkampungan banget gitu ya. Hari pasar juga ditentukan hari Senin dan hari Kamis gitu. Jadi kalau kita mau belanja untuk 1 minggu itu kita di stok gitu. Nah, itu kendalanya emang pelayanan dulu kan kayak misalnya telepon nggak ada ya, kalau misalnya nggak ada. Jadi kalau di sana dulu kalau misalnya ada yang mau melahirkan, kita harus minta 1 titik. Jadi misalnya ojek pun kita nggak mau sembarangan karena takutnya dibawa kemana aja. Jadi dulu itu sempat sama kepala desa itu minta gini, Pak, saya minta kalau ada yang melahirkan, kalau saya dipanggil tolong ojeknya yang itu. Berarti kalau ojek itu berarti benar ada yang mau melahirkan. Takutnya nanti kita kan dulu Ibu waktu di sana kan juga masih gadis ya, jadi takutnya kan dibawa sama orang atau kemana gitu. Nah, jadi kalau misalnya ojeknya udah itu, berarti benar ada yang itu. Nah, dulu itu kendalanya masih seperti itu. Terus kita dulu dibayarnya itu hanya 25.000 1 kali persalinan. Dan tidak semua pakai uang, ada yang pakai ayam, ada yang pakai kelapa, ada hasil-hasil bumi lah ya, gitu seperti itu. Sampai dulu itu di kontrakan itu kita buat kandang ayam karena suka ada yang melahirkan itu dikasih ayam, jadi akhirnya tuh kayak ternak ayam gitu kan. Di belakang tuh banyak seperti itu sih. Cuma karena kita menjalaninya itu dengan
enjoy lah ya, insya Allah gitu ya. Jadi ya senang-senang aja gitu. Kalau sekarang sih alhamdulillah kendala yang kita hadapi sekarang nggak gitu banyak, karena satu kita mau misalnya dengan masyarakat sekarang udah ada HP ya, mau ada misalnya kita mau ada pengumuman misalnya hari ini ada jadwal imunisasi dan sebagainya, udah tinggal bisa pasang status gitu. Sekarang sih insya Allah kendalanya sih nggak gitu. Karena era zaman kan sekarang sudah makin Iya gitu. maju ya, digital semuanya gitu. Kalau dulu kan kita mau ngasih posyandu dari seminggu, terus kadang-kadang tuh kayak ada yang pakai kentongan. Nah berarti itu ada posyandu atau ada penimbangan. Gitu. Kalau sekarang kan enggak, tinggal ibu-ibu tanggal sekian gini udah langsung ada gitu kan ya, udah langsung di status bulan. Jadi mungkin untuk di zaman sekarang kendalanya tidak begitu banyak ya dibandingkan ibu dulu gitu, Iya. waktu masih awal karir menjadi seorang ibu. Soalnya ini kan bidan jadul mungkin ya, bidan angkatan baheula gitu. Beda mungkin kalau yang bidan-bidan yang udah kesini mungkin yang udah zaman handphone dan sebagainya, mungkin mereka juga nggak terlalu banyak kendala. Salah satu peran bidan itu kan sebagai seorang manajer juga ya, Iya. Bu. Nah, bagaimana ibu itu untuk menjalankan peran dan fungsinya? Kalau manajer itu ya, kita kan berarti harus ada niatan, kita berarti usaha ya, usaha. Nah, bagaimana kita pengen memajukan usaha kita, berarti kan kita harus punya trik, gitu kan. Trik itu satu dengan kita memberikan pelayanan yang baik, gitu kan. Terus cara kita menyampaikan kepada pasien, cara kita misalnya gitu, ada pasien yang menolak, kita kan nggak bisa marah ya, itu kan hak, itu hak. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan kepada pasien. Terus sama kita juga harus ada nilai jual, tuh jadi apa? Dari pelayanan kita yang baik, biasanya pasien itu akan gini, pengen ke bidan itu lagi deh gitu, karena bidan itu mah kayaknya pelayanannya bagus gitu kan. Terus ada juga dari tempat praktek gitu kan, nyaman gitu ya. Terus ya pokoknya banyak lah ya, kayak misalnya dia mendapatkan kemudahan pelayanan juga, itu termasuk nilai jual kita gitu. Jadi jangan sampai pasien itu pengen ke kita aja sulit gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu trik kita untuk memimpin gimana perusahaan kita lah gitu ya, PMB kita tuh maju. Dalam menjalankan peran dan fungsi bidan sebagai seorang yang membuat keputusan, apa pengalaman dan kendala ibu dalam mengambil keputusan sewaktu memberikan tindakan medis kepada klien? Banyak ya, kalau seperti itu tuh banyak, karena yang paling sulit yang dirasakan itu pada saat mengambil keputusan untuk dirujuk ya itu. Karena kita itu ada namanya 3 terlambat. 3 terlambat itu nggak boleh terjadi. Itu terlambat mengambil keputusan, terlambat memberikan pelayanan, gitu ya, terlambat sampai ke tempat tujuan. Nah, yang 3 terlambat itu pokoknya sebisa mungkin tidak. Tapi selama ini yang sering terjadi kan gini, banyak pasien yang nggak mau dirujuk dengan alasan seperti gini. Nah, untuk mengambil kesimpulan kita, oke, kita dirujuk itu prosesnya lama, sedangkan bidan itu hitungannya waktu gitu kan, nggak bisa kita ya Bu nanti nunggu ya Bu, itu nggak bisa gitu. Jadi kadang-kadang kenapa kita harus punya namanya inform konsen pada saat kita mengerjakan apapun. Inform konsen itu wajib kita cantumkan, kita kerjakan, karena jangan sampai nanti kita yang dituntut pasien. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya dia tidak mau dirujuk atau tidak mau menolak, kita buat kasih inform konsennya, dia suruh tanda tangan. Nah, jadi kalau misalnya terjadi apa-apa terhadap pasien, kita udah tidak ada tuntutan gitu ya. Walaupun kita pastilah secara gimana juga pasti kita harus ngasih terus gitu. Karena kita juga kan yang namanya kematian ibu, kematian bayi itu kan ya termasuk indikator ya. Jadi sebisa mungkin ya jangan sampai terjadi gitu. Jadi tetap kita harus ngasih tahu, ngasih penjelasan sejelas mungkin sampai si pasien itu ngerti. Makanya sekarang udah ada dulu yang dinamakan program Desa Siaga. Desa Siaga itu jadi transportasinya ada, uangnya ada, apa ya namanya, pasti Desa Siaga itu pokoknya semuanya lah gitu ya, udah lengkap sampai transportasi, sampai donor darah tabungan gitu ya, itu udah ada semua. Jadi
biar kalau misalnya kalau ada pasien seperti itu bukan hanya bidan sendiri tapi keluarga juga udah bisa membantu transportasinya udah ada. Ibu pasti udah sering ngasih pendidikan kesehatan ya. Nah itu tuh gimana sih Bu contohnya? Kalau pendidikan kesehatan, hampir semua pasien biasanya kita selalu kasih ya. Dengan kita setiap pasien kita kasih penyuluhan, itu udah termasuk pendidikan kesehatan. Jadi misalnya di saat ibu hamil datang pertama kali kita pas cek misalnya gitu. Oh ternyata anemia. Nah mau nggak mau kan kita langsung penyuluhan. Ibu ini pencegahannya seperti ini ya, ibu makan begini. Nah sekarang kan udah ada buku KIA ya yang pink. Itu tuh sangat membantu sekali karena di dalam itu banyak sekali edukasi ya di sana seperti itu. Nah terus kalau misalnya ada ternyata ibunya itu puting susunya tenggelam. Nah itu kita bisa langsung edukasi gitu ya. Jadi sebenarnya edukasi itu enggak hanya pada saat kita ada penyuluhan ramai orang dikumpulkan, ada itu enggak. Jadi edukasi itu bisa langsung pada saat kita ketemu tatap muka sama pasien juga bisa langsung. Jadi ada edukasi kan ada yang individu, ada yang kelompok juga. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, kita bisa memberikan secara individu ataupun kelompok. Nah kalau untuk sebagai bidan pelaksana sendiri itu bagaimana pelayanan yang Ibu berikan kepada anak remaja dan wanita pranikah gitu? Oh iya. Kalau sekarang itu kan kita dari program Catin ya, namanya program ada Catin itu calon pengantin. Nah dari remaja, jadi kalau sekarang itu kita bidan yang di PMB sama yang di puskesmas itu udah kolaborasi ya. Jadi kalau misalnya ada Catin calon pengantin misalnya usia berapa gitu, kita sarankan dia kan kalau sekarang kalau menikah kan harus ada surat lolos dulu dari KUA. Nah, jadi kita bekerja sama KUA. Biasanya kalau kita yang di tempat praktek swasta, biasanya kita menyarankan dia untuk ke puskesmas, untuk pemeriksaannya dulu. Karena ada pemeriksaan HB dan ada pemeriksaan HB, terus ada kayak protein gitu ya, gula gitu juga sama HIV, sama hepatitis kalau nggak salah itu. Nah, nanti itu diperiksakan bukan hanya wanitanya aja, tapi sama yang lelakinya juga gitu. Jadi diperiksa juga gimana kondisi. Nanti pada saat kita udah ketemu hasilnya, itu mereka berdua kalau misalnya usianya ternyata belum cukup. Nah, belum cukup nih ya. Kita sarankan mereka untuk menunda kehamilan. Gitu. Nah, kalau kita menunda dia jangan menikah, kita nggak bisa kan? Kita nanti mungkin gitu. Terus kadang-kadang juga dari KUA juga kan gitu kan. Jadi KUA nanti ngasih pengantar ke pasien calon pengantin itu. Nanti sama dikasih ada buku gitu ya, kayak bukunya gitu. Nanti kita ngasih kalau ternyata ibu teteh bisa gitu, ini ternyata usianya masih di bawah 20 tahun ya teh, ditunda dulu ya program ininya gitu untuk kehamilannya. Nah nanti kalau misalnya dia anemia, hasilnya anemia, teteh sebelum teteh hamil, teteh sebaiknya mengkonsumsi dulu atau misalnya makanan yang bergizi dan sebagainya biar aneminya bagus. Misalnya tidak terjadi lagi anemia, baru teteh siap untuk hamil seperti itu. Kalau ke anak remaja sih sebenarnya kalau kita di PMB ada juga, karena kita itu kolaborasi juga sama puskesmas, karena kita juga di sini ada posyandu remaja. Ada kan suka ada kerjasama sama puskesmas itu. Kalau kita izin itu kita harus membina salah satu posyandu. Nah jadi itu ada ketentuan. Nah di sana juga jadi kita ada posyandu remaja yang kita suka masuk gitu ya, suka pas ada posyandu remaja kita masuk misalnya untuk mengasih penyuluhan tentang apa. Berarti ada untuk remaja sendiri itu ada kolaborasi dengan puskesmas yaitu dengan tadi ya mengadakan posyandu. Itu kalau program ya. Tapi untuk pranikah sendiri itu kita ada dari juga ada program Catin ya dengan kolaborasi juga dengan puskesmas dan KUA. Dengan puskesmas dan juga KUA. Mungkin tadi kan dari bidan sebagai pelaksana ya Bu. Untuk bidan sebagai leader itu cara Ibu menjalankannya itu seperti apa? Kalau leader itu berarti kan pemimpin ya. Kalau pemimpin mah jadi kita gimana caranya kita bisa membawa
klinik kita gitu ya sukses gitu ya, diminati banyak masyarakat gitu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya tidak memilah-milah pasien ya gitu. Karena pada dasarnya kadang ada orang yang memilah-milah, akhirnya gini, ini mah misalnya ekonominya begini, ini ekonomi begini, ini diterima dan enggak. Nah, kalau saya pribadi sih selalu memandang sama rata gitu ya. Jadi tidak dibedakan gitu ya. Jadi bagaimana cara kita memimpin, kita tetap juga harus bisa memperlakukan masyarakat itu secara manusia seutuhnya gitu. Di saat kita udah mulai membedakan masyarakat juga udah nggak aware sama kita gitu kan. Di saat kita sama mereka kita aware gitu, mereka juga sama kita aware. Itu sih sebenarnya intinya kepercayaan dari masyarakat sih ke kita. Setelah mereka itu percaya sama kita, mereka itu nggak segan untuk datang ke kita. Biar maju, istilahnya biar maju lah ya gitu, klinik kita biar berjalan lancar lah gitu, langgeng misalnya. Jadi perlu ya Bu untuk membangun kepercayaan antara kita bidan dengan masyarakat setempat. Perlu, itu yang paling kita perlukan itu, karena di saat masyarakat udah percaya sama kita, omongan kita itu sama dia itu dipegang. Tapi kalau misalnya kitanya juga misalnya kitanya misalnya setengah-setengah, misalnya kok kayaknya nggak pede, kayak gimana, itu tuh pasien juga akan ada pengaruhnya ke kita gitu, karena jadi kayaknya implannya kayaknya kok bidannya kayaknya kayak nggak ini ya gitu. Jadi kadang-kadang mereka tuh nggak nggak percaya gitu. Nah, di saat nggak percaya, saat kita nanti ngasih masukan ke mereka itu sulit untuk menerima gitu. Ada nggak sih Bu tips dari Ibu untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang mudah dipahami itu seperti apa, dan media apa saja yang Ibu gunakan, karena kan Ibu termasuk bidan senior ya gitu. Jadi untuk mengikuti era digital ini juga perlu usaha yang lebih lagi gitu untuk memahami media. Nah, jadi apa aja sih yang Ibu lakukan gitu supaya masyarakat tuh bisa teredukasi dan mudah dipahami gitu? Kalau misalnya kayak kita penyuluhan sih ya, kita biasanya ada lembar balik itu macam-macam ya, ada tentang kehamilan, ada kelas ibu hamil, ada misalnya namanya kelas balita. Itu sih kalau kelas balita, kelas ibu hamil itu emang itu program puskesmas ya, tapi bidan praktek mandiri juga boleh kalau dia mau. Misal ibu-ibu hamil yang ada di sekitar wilayah kita gitu ya, kita kasih edukasi berapa orang, 10 orang, 5 orang, itu juga bisa. Nah, terus itu ada kita pakai lembar balik bisa. Tapi sekarang juga karena udah teknologi juga udah canggih ya, kita bisa dengan pasang status, atau misalnya kita buat apa di IG atau dan sebagainya, itu mereka bisa baca gitu. Sebenarnya sekarang itu sebenarnya nggak sulit gitu, karena udah teknologi udah bagus ya. Jadi orang itu sekarang males baca buku gitu kan, bahkan tapi kalau HP dia bisa berjam-jam gitu kan, ngebuka status, ngebaca apa Instagram dan sebagainya. Sebenarnya sih itu juga yang suka saya terapkan, misalnya memasang kayak misalnya di jadwal posyandu, terus kadang-kadang ada kayak misalnya sekarang tentang misalnya yang rame tentang apa misalnya gitu ya, kita masukin aja ke sana juga nanti mereka. Dalam melakukan pelayanan kebidanan kan ada aja gitu ya kesalahannya gitu. Nah, gimana sih langkah Ibu buat menjadi seorang bidan tuh buat kayak langkah yang ditempuhnya gitu? Kehati-hatian ya, intinya kehati-hatian. Karena bidan itu kan terikat dengan peraturan ya, Permenkes yang mengikat kita. Jadi sebisa mungkin kita itu, jadi intinya itu gini, jangan semua dihitung dengan materi. Nah gitu. Karena kalau orang udah bekerja hitungannya materi itu sulit gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bekerja dengan ikhlas, terus kita tuh diikat sama peraturan gitu ya. Nah, peraturan itu yang mengikat kita. Nah, jadi jangan semua itu udah ada aturannya sih sebenarnya. Bidan itu jangan menolong seperti ini gitu ya. Itu udah ada kayak katanya kalau kita tuh namanya penapisan ya, ada penapisan. Jadi apa yang boleh ditolong sama bidan dan mana yang tidak boleh ditolong sama bidan. Nah, kita tuh harus baca yang itunya. Jadi jangan karena misalnya materi, tolong aja lah misalnya gitu ya, nanti mah gimana. Nah, itu di saat nanti kita itu udah salah ya, kita udah salah. Jadi mau nggak mau kita nanti akan kena gitu. Nah, jadi sebisa mungkin kehati-hatian yang harus kita pegang gitu ya. Jadi
kalau misalnya kita udah hati-hati ternyata kita ada salah juga, namanya kita manusia ya gitu. Tapi selagi kita udah berjalan di jalurnya, insya Allah kita aman gitu. Kalau misalnya ada salah sedikit lah misalnya gitu kan, kita bisa Ibu maaf saya tadi salah, bisa itulah seperti itu ya. Intinya mah kata maaf itu emang harus terlontar di saat kita salah misalnya gitu. Cuman intinya kehati-hatian dalam bertindak. Sebagai seorang bidan juga pasti nggak jauh dari bayi baru lahir Iya. dan balita ya. Nah, bagaimana sih wujud pelayanan yang Ibu berikan? Kalau karena bidan itu ruang lingkupnya emang sebenarnya ruang lingkup bidan itu siklus kehidupan manusia tuh ada di bidan semua sih ya gitu ya. Tapi kita lebih cenderung ke arah dari remaja tadi ya, dari remaja terus bayi dari bayi mungkin ya, bayi terus dari balita, remaja, dari ibu hamil dan ibu nifas gitu ya, ibu melahirkan dan nifas. Lingkupnya sih sebenarnya kesana aja gitu ya ininya. Nah tapi kalau kita kayak balita, bayi ya mungkin bayi kita kayak imunisasi, tumbuh kembang bayi gitu ya, itu seperti itu sih yang dilakukan kalau saya gitu ya. Hanya melayani seperti itu gitu. Bayi sakit juga ada, cuma kita emang harus tahu karena pada dasarnya orang suka tidak tahu batas gitu. Jadi pasien umum apapun ditabrak aja gitu ya, dilayani. Nah tapi kita harus tahu batasan kita hanya sampai mana gitu. Jadi kalau batasan kita hanya sampai itu, jadi pasien umum terus anak setelah usia dari 5 tahun itu udah bukan bagian kita lagi. Jadi sebisa mungkin ya itu kita kasihkan lagi ke ahlinya. Peran bidan itu kan selain ada sebagai manajer juga sebagai leader, nah juga sebagai pendidikan. Apa sih Bu contohnya sebagai peran pendidik itu? Pendidik itu banyak karena kita kan kayak pasien itu ya, nggak semua pasien itu tahu cara mendidik, cara misalnya menstimulasi anak lah ya, misalnya ada bayi balita kan itu ada tumbuh kembang. Nah di sana itu kita ada bukunya namanya SDIDTK. Nah SDIDTK itu nanti ada panduan anak umur sekian harus udah bisa apa. Nah itu kita liatin ke ibunya, ibu harusnya anak ibu harus udah bisa segini kan umurnya. Ini ada stimulasinya Bu. Nah itu yang kita kasihin ke ibu untuk dia melatih di rumah. Nggak mungkin bayi itu hanya dilatih sama bidan aja sekali gitu kan, enggak kan, tapi juga kita harus kasih tahu ke ibu stimulasinya seperti ini, misalnya gitu bayinya nanti kita praktekkan, nanti itu di rumah bisa diulangi gitu ya. Seperti juga sama kayak misalnya kita kayak perawatan tali pusat, itu juga pendidikan yang kita kasih ke ibu. Nah terus sama kayak misalnya ibu tuh harus tahu anak itu kapan harus dapat imunisasi ini, kapannya nanti seperti itu ya pendidikan. Kalau dibilang pendidikan banyak ya, karena emang bidan itu mungkin jangan pendiam mungkin ya. Kalau bidan pendiam itu kayaknya susah gitu, karena bidan itu emang harus banyak ngomong gitu, karena dia emang harus banyak ngasih penyuluhan, ngasih pendidikan seperti itu. Bahkan sampai misalnya perawatan payudara yang kadang-kadang kita anggap tabu gitu ya, tapi itu kita wajib kasih karena nanti akan keberlangsungan dia untuk ASI dan sebagainya akan terganggu kalau kita sampai nggak ngasih tahu seperti itu. Sebagai pendidik juga bukan berarti kita harus jadi dosen ya Bu. Iya. Karena yang namanya bidan harus merangkap juga ya, kita Makanya bidan juga harus pintar. Iya betul. Kalau nanti bidannya nggak pintar, nanti pada saat pasien nanya bidannya nggak tahu. Iya. Pasti kan ada ya Bu ya, selama ibu menjadi bidan keluarga yang tidak mau dirujuk. Banyak. Nah ya bagaimana sih langkah-langkah, tindakan dan juga keputusan yang diambil gitu ketika pasien tidak mau dirujuk gitu? Yang seperti tadi ya yang udah di awal tadi kita kasih tahu. Intinya kita harus menjalin dulu kepercayaan. Setelah pasien itu percaya sama kita, insya Allah saran dari kita itu diterima. Tapi di saat tidak ada kepercayaan, biasanya pasien itu ragu. Nah, tapi setelah kita terus penyampaian ini ya, penyampaian kita ke pasien itu sebisa mungkin itu dengan yang baik. Karena ada bidan itu yang belum apa-apa, pasien itu dibuat ketakutan. Misalnya, oh ini nggak bisa ya Bu, ini begini, ini harus dirujuk, bisa gitu. Nah, tapi kalau kita bicara dengan baik,
Ibu kayaknya ini kemajuan persalinannya kayaknya agak telat nih. Ini takutnya nanti ada hambatan dan sebagainya. Kita udah mulai disiapkan ya Bu dari sekarang. Nah, jadi si pasien itu nggak langsung gitu ya, tapi sebelumnya kita udah kasih dulu pengertian, gambarannya dulu. Nah, bisa ini Bu kemajuannya agak telat nih. Terus kayaknya ini bayinya ini denyut jantung bayinya ini udah mulai tidak teratur nih gitu. Kayaknya sebaiknya nanti kalau misalnya tetap tidak maju, terus nanti denyut jantung bayinya kayaknya makin nggak bagus, kita siap-siap ya Bu. Nah, tolong disiapkan aja Bu dari sekarang ininya. Nah, jadi dia udah siap-siap gitu. Tapi di saat kita langsung emang biasanya susah. Tapi banyak juga yang seperti itu. Mereka itu kadang-kadang ada yang sampai begini. Biarin Bu, anak saya mati juga. Ada yang sampai gitu. Biarin aja Bu, yang penting di sini gitu. Tapi kita beban karena bidan itu ada kematian ibu dan kematian bayi itu termasuk bom gitu. Nah, jadi bidan tuh nggak akan pernah membiarkan itu terjadi gitu, nggak akan pernah. Kayak dulu pernah di tempat praktek ibu dulu juga si pasien itu ternyata dia kesurupan. Jadi pasien itu kesurupan. Jadi kalau secara kita nyata itu kayaknya mungkin nggak sih gitu ya, tapi itu yang ibu alamin gitu. Jadi jam malam dia datang maghrib dengan katanya keluar air gitu ya. Nah, pas malam udah dicek tuh dia udah mulai bagus pembukaannya, itu udah mulai pembukaan 7. Nah, pas jam berapa gitu ya, tengah malam lah, jam 12 dia menggigil. Ibu bilang, kenapa ini menggigil? Akhirnya tensi bagus, nadi bagus, tanda-tanda vital dia bagus gitu kan. Akhirnya udahlah kita bantu infus aja gitu ya. Infus itu kan ada infus jaga gitu kan, biar aman. Kita pasang infus. Nah, itu nggak maju juga. Akhirnya sampai besok pagi ibu bilang, Ibu maaf ya, ini harusnya ini tuh udah lahir, kok ini pembukaannya nggak maju-maju. Nah, akhirnya keluarganya bilang begini sama Ibu, tunggu ya bentar, saya mau ke orang pintar dulu. Ibu nanya, lu kenapa? Enggak Bu, ini pokoknya sebentar. Nah, akhirnya lari tuh suaminya ke orang pintar. Nah, pas udah gitu, pas pulang dibaca-bacain. Nah, si pasien itu bukannya sembuh, malah ketawa gitu, kayak kemasukan gitu ya. Nah, suaminya malah marah. Akhirnya datang lagi Paraji, datang lagi orang tuanya, pokoknya gitulah. Nah, ibu tuh udah buat surat ya. Pokoknya kalau nggak ini dirujuk deh, karena ini takutnya ini udah melewati. Kita tuh kalau bidan itu menolong persalinan bermainnya dengan kartogram. Namanya kartograf itu yang aman. Jadi kita tuh kalau kita udah masuk melewati garis waspada itu kita udah waktunya untuk merujuk. Jadi jangan sampai kita kartograf itu dilepas. Kartograf itu sebagai acuan kita. Nah, di sana ini udah mau ini nih, aku udah nggak bisa nih, soalnya kalau udah kesini harus udah dirujuk. Tapi mereka tetap nggak mau. Nah, akhirnya pas beres orang tuanya membaca-bacain gitu ya, terus ada dukun juga gitu. Dia ngomong gini, kata yang masuk ke dalam itu ya, dek dibawa cina anak iyo gitunya, dek dibawa anak iyo cina untuk kawan saya cina nanti di sana. Itu kan hati kecil kita sebagai bidan langsung ngomongin jangan gitu kan, jangan gitu. Itu otomatis kita ngomong sendiri jangan gitu, soalnya kan kita kalau dia bawa berarti anak bayi itu meninggal kan. Kita kan nggak mau gitu kan sampai ada terjadi kematian di klinik kita, ada ibu kan, jangan begitu. Terus langsung gini, Mbak Paraji gimana tuh ini, Mbak Paraji gimana dia? Tenang. Nah, akhirnya sama Mbak Paraji itulah disembunyiin ya. Gak biasa lah kalau orang kita mah diburak gitu ya, diburak. Emang sembuh sebentar gitu kan, sempat bilang gini, Mbak Paraji, udah Mbak Paraji jangan kemana-mana, udah di sini aja gitu, tungguin takutnya nanti jadi lagi gitu. Tapi si Mbak Paraji tuh bilangnya begini, dengerin kata Bu Bidan, kalau jam 11 belum lahir, kata Bu Bidan rujuk.
Kalau kata Bu Bidan nggak rujuk, jangan gitu ya. Mak, menilai teh jam 11 gitu kan. Dan sekarang juga mak cetek itu udah mau dirujuk, dasian kenapa ini kebaiknya gitu kan. Tenang Neng, tenang kata si Mak. Emang garis kita itu juga belum sampai garis waspada sih gitu ya, cuman kita kan harus udah disiapkan kan. Nah itu pasien tuh sampai dia bilang, biarin aja Bu di sini, biarin bayinya meninggal juga, mau di sini juga nggak apa gitu kan. Nah itu yang kita jangan sampai terpengaruh sama itu, karena yang namanya bidan itu ada kematian ibu dan kematian bayi itu termasuk bom gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita jangan terpengaruh dengan itu juga. Kita punya penilaian sendiri, kita bermain juga dengan partograf. Pada saat waktunya kita harus merujuk, kita merujuk. Jangan pasien teh digugulung gitunya, digugulung lebar, udah digugulung sasawongi, kena dirujuk mah ketek ke kitanya gak ada, bisa gitu. Jangan. Udah waktunya dirujuk. Walaupun itu akhirnya ibu ngerujuk, dia pas pecah ketubannya hijau. Nah, ketuban hijau itu berarti kan bayi udah distres, karena emang itu walau alam lah itu ya, makanya goib seperti itu. Karena emang itu tuh si kepala bayi itu jadi nggak masuk ke pintu panggul, jadi ada di atas itu ngapung. Kita PD itu ngapung ya. Nah pas setelah itu sih kepala turun, biasa lahir, pecah ketuban, ibunya udah kecapean hijau, itu langsung pokoknya dibawa ke mobil gitu kan, bawa ke Ujung Berung waktu itu, sampai di Ujung Berung langsung lahir. Cuman sampai nggak sempet itu rumah sakit juga nggak sempet ngeluarin alat, jadi akhirnya masih pakai alat ibu gitu kan, karena langsung blok gitu. Nah pas akhirnya pas operan, perawat sana bingung, bidan sana bingung, karena ibu ngoperin ada itu melati gini teteh ini teh aku operin, udah ya teh saya operin udah pasien. Jadi pasien itu sempat ibu lahirin juga sama bidan di rumah sakit itu kan, ngebantuin dia gitu kan, pas sampai sana langsung lahir. Nah terus ibu kasihin juga itunya, melatinya. Apa ini teh? Teh ini ceritanya begini. Nanti kalau dia katanya terjadi begini lagi, ini kasih melatinya gitu. Itu rumah sakit jadi gini, teteh jadi serem kan, jadi pada ketakutan karena nggak diceritain dari awal gitu. Kalau cerita dari awal, teteh gitu. Tapi udah lahir baru ibu cerita gitu kan. Teteh kasih aja ke keluarganya melatinya kan. Ya pokoknya aku kan serah terima aja sama melatinya gitu. Tapi alhamdulillah sih ya. Alhamdulillah bayi anak itu juga sampai sekarang udah sekolah gitu. Sehat lagi. Banyak ya kayaknya Iya banyak ceritanya. Mungkin lanjut ya Bu, kan sebagai bidan juga pasti ada pelayanan kolaborasi ya Bu. Ya. Nah menurut pendapat Ibu sendiri, bagaimana bidan menjalankan pelayanan kolaborasi dan pihak mana sih yang Ibu jadikan untuk kolaborasi tersebut? Kolaborasi itu sangat perlu sekali ya, karena kalau dulu bidan itu bisa nolong persalinan sendiri, tapi kalau sekarang itu tidak disarankan lagi. Jadi kalau sekarang tuh menolong melahirkan itu harus 4 tangan, jadi harus 2 bidan. Kalau dulu sih bidan sendiri juga boleh, kalau sekarang tuh udah nggak boleh. Kalau sekarang tuh harus 4 tangan, 4 tangan itu harus ada teman. Nah itu bentuk kolaborasi juga ya, karena kita itu di saat satu orang punya pendapat lain, kita bisa nanya ke yang lain ya gitu kan. Jadi ada kesamaan lah ya gitu. Jadi kalau menurut kamu gimana? Oh iya, berarti sama ya pendapat kita. Nah kolaborasi juga kita bisa kalau misalnya kolaborasi yang lainnya juga, kalau misalnya kita mau ngerujuk ya, kalau kita mau ngerujuk kita kolaborasi juga dengan rumah sakit. Jadi misalnya kita ngerujuk itu kalau sekarang nggak langsung ke sana, tapi kita telepon dulu. Nah kita telepon misalnya dengan pasien preeklamsi. Preeklamsi itu pasien yang tekanan darahnya tinggi ya, gitu ya. Nah karena preeklamsi itu resikonya dia akan eklamsi. Eklamsi itu berarti pasiennya udah sampai kejang. Kalau pasien udah kejang berarti pasien udah nggak sadar diri. Nah jadi jangan sampai pasien itu jatuh ke eklamsi. Nah di sana kita harus kan ada kayak protapnya ya, protap panduan untuk penanganan pasien seperti ininya begini. Nah kita juga sama, kita pada saat pengen merujuk pasien kita kolaborasi dulu sama mereka. Saya ada pasien begini dengan begini misalnya gitu, seperti apa? Oh pasang dulu biasanya misalnya maintenance gitu ya, namanya kalau kita istilahnya di maintenance.
di maintenance katanya dengan misalnya MGSO 4 sekian dengan info sekian, nanti cek-cek dan sebagainya gitu. Nanti setelah itu baru kita rujuk. Jadi kita rujuk sesuai dengan advice yang udah mereka kasih ya, misalnya kita udah kolaborasi itu. Sama juga kadang-kadang bidan juga kalau misalnya mau ngasih apa-apa kita juga bisa kolaborasi dengan dokter, atau misalnya kalau ibu kan PMB murni ya gitu, cuma kan juga di puskesmas kita juga bisa, dok maaf kalau misalnya pasien dengan begini, misalnya ketuban udah keluar begini-gini, kita bisa kasih apa dok? Oh bisa kasih antibiotik tapi 1000 ml. Nah, ya. Jadi kolaborasi itu nggak hanya, emang sih rata-rata dengan teman sejawat lah ya, teman sejawat kita suka kolaborasi, kita suka saling tanya-tanya misalnya gitu. Nah kalau kita merujuk juga harus seperti itu. Jadi kita merujuk juga dengan pasien seperti ini kita harus tanya dulu. Siapa tahu kalau dari mereka, oh boleh dirujuk tapi harus dikasih dulu ini. Nah, boleh dirujuk misalnya kalau dulu ya musim COVID, boleh dirujuk tapi pasiennya dengan yakin udah antigennya negatif ya. Keadaan yang seperti apa sih Bu yang memerlukan tindakan kolaborasi itu? Itu biasanya kalau tindakan yang kolaborasi itu bisa juga sih ya, kayak misalnya kita ngerujuk itu kita kadang-kadang nggak bisa kita sendiri gitu kan. Kalau misalnya kita kayak ada pemberian imunisasi itu juga ya, jadi emang harus ada kolaborasi itu emang sangat penting banget gitu ya. Di saat emang yang kita sering lakukan sih paling kalau misalnya rujuk ya, yang kolaborasi yang sering kita lakukan. Bagaimana cara Ibu membangun kolaborasi atau kerjasama yang baik dengan bidan lain maupun tenaga kesehatan yang lain? Ya, kembali lagi kita harus kerjasama itu harus dari pribadi ya. Insya Allah kalau kita pribadi kita baik gitu ke orang lain, biasanya kita juga tidak sulit pada saat kita minta tolong. Tapi di saat kita ke orang lain sulit gitu kan, biasanya orang lain juga pada saat kita minta tolong juga sulit gitu. Nah jadi memang kerjasama itu sangat benar dijalin gitu ya, sesama teman kerja, sesama teman sejawat gitu, karena ke masyarakat juga perlu ya, ke masyarakat tuh sangat membantu, karena kalau kita namanya di masyarakat, di saat masyarakat itu kita itu care sama mereka, di saat kita ada apa-apa mereka itu langsung care ke kita. Ketika sudah dilakukan tindakan kolaborasi, pasien itu menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan lain atau gimana ya? Kalau setelah kolaborasi, kalau misalnya tapi itu pasien kita. Kalau pasien kita setelah kolaborasi, kalau dia masih tetap di kita, itu tadi pasien kita. Tapi kalau misalnya setelah kolaborasi terus kita rujuk sampai di tempat rujukan, itu udah bagian rumah sakit. Jadi kolaborasi kita misalnya kalau misalnya kita setelah kolaborasi hanya misalnya apa nih yang mau dikasih apa gitu, tapi dia pasien tetap di kita, berarti masih pasien kita. Tapi setelah kita nanti dirujuk, kita kasih ke udah serah terima ya, itu berarti udah bagian dari tempat rujukan. Oh berarti kalau gitu tergantung akhirnya kemana ya? Iya. Pasien tersebut kalau masih tanggung jawab kita berarti ada di kita. Ada di kita. Apabila rujukan itu sudah rumah sakit maka akan jadi Rumah tanggung jawab sakit. tenaga kesehatan lain. Iya. Cuma kan kolaborasi itu kita perlu karena kan kita perlu masukan dari mereka kan gitu. Apa yang misalnya terhadap pasien ini apa nih yang harus kita kasih gitu kan? Apa yang harus kita kasih terapinya atau kita kasih tindakannya? Nah, selagi masih di rumah kita ya masih bagian kita. Tapi setelah kita udah, oh iya pasien begini, rujuk aja. Misalnya kalau kata dia rujuk aja, berarti kan kita udah merujuk. Nah, di saat kita udah sampai ke sana, berarti itu udah bagian wewenang mereka. Nanti di rumah sakit itu juga nanti mereka ada kolaborasi lagi. Misalnya kayak di bidan, misalnya kita ngerujuk pasien ke bidan, kasus kebidanan. Di ruang PK gitu, di ruang kebidanan, nanti kan ada lagi dokternya kan. Dokter di rumah sakit juga kalau misalnya ternyata pasien itu dengan ada jantung, berarti dia bukan hanya kolaborasi bukan hanya dengan dokter kandungan, tapi dengan penyakit dalam juga. Selama Ibu menjalankan tindakan kolaborasi kebidanan ini, ada nggak sih merasa kendala gitu?
Enggak sih, alhamdulillah ya. Alhamdulillah lancar-lancar aja saat kolaborasi ya. Nah, menurut pandangan Ibu, apakah peran dan fungsi bidan yang sudah Ibu lakukan dan apa saja kendala yang dihadapi saat menjalankan peran tersebut secara keseluruhannya gitu Bu? Selama Ibu jadi bidan, fungsi dan peran itu apakah sudah Ibu lakukan dan apa ada kendala gitu dari melakukan peran tersebut? Semua kayaknya udah ya, karena peran fungsi bidan itu emang ada sebagai pengelola, ada sebagai pendidik, ada sebagai pelaksana, ada sebagai pemimpin gitu ya. Alhamdulillah semua juga udah terjalani lah ya, udah terjalani. Kendala sih yang seperti tadi gitu ya, kendala sih nggak gitu banyak lah ya, alhamdulillah lancar gitu dalam gitu. Intinya yang Ibu pesan mah ya kehati-hatian, kepercayaan, tata bahasa gitu ya. Terus penyampaian ke pasien juga harus jelas gitu. Jadi di saat kita menyampaikan ke pasien itu jelas, mereka mengerti gitu. Jadi jangan sampai kita ngasih ke pasien tidak jelas, akhirnya nanti pendapatnya berbeda gitu, seperti itu. Alhamdulillah sih sampai saat ini kalau peran fungsi sudah dijalani, kendala mah insya Allah gitu. Ada tapi tidak begitu. Ini tadi adalah pertanyaan terakhir ya Bu. Nah, ini untuk menutup wawancara kita kali ini, ada pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk kepada kami calon bidan? Apa ya pesannya ya? Tetap semangat ya, tetap semangat dalam mengikuti pendidikan. Insya Allah lelah-lelahnya itu juga nanti terlalui lah, terlalui. Pesan Ibu, bekerjalah sesuai dengan hati. Bekerja dengan hati, dengan ikhlas, terus sesuai dengan peraturan yang ada. Jangan sampai kita berjalan di luar jalur. Insya Allah kalau kita berjalan di dalam alurnya, insya Allah kita aman. Itu aja pesan. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Kita akhiri aja sesi wawancara kita kali ini. Mungkin